Sahabat Anas bin Malik ketika hidup di zaman para tabi'in, beliau melihat banyaknya dosa-dosa besar yang diremehkan, yang dipandang enteng oleh kaum muslimin, sehingga beliau mengucapkan sebuah perkataan, yang perkataan ini ditulis oleh para ulama kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu min a'yunikum minasy-sya'r wa kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wahai kaum muslimin, sungguh kalian telah melakukan suatu dosa, yang dosa ini kalian anggap kecil di mata kalian daripada sehelai rambut. Wa kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Tapi kami menganggap dosa itu sebagai dosa yang membinasakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syuf ayyuhal ikhwah. Coba perhatikan ikhwah sekalian. Jarak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para tabi'in belum terlalu jauh, mungkin hitungan puluhan tahun. Tapi dosa-dosa besar sudah banyak yang diremehkan. Maka di zaman kita ini jemaah sekalian juga demikian. Banyak sekali dosa-dosa besar yang dianggap remeh dan dianggap kecil oleh kaum muslimin saat ini. Di antaranya adalah membongkar aib manusia, menggibah saudara sendiri tanpa hal yang dibenarkan. Mari kita dengarkan beberapa dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hakikat daripada gibah, hakikat dari membongkar aib manusia tanpa hal yang dibenarkan. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Humazah. Allah mengatakan, wailun likulli humazatin lumazatin. Wailun, kata para ulama tafsir, adalah sebuah lembah yang ada di neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ulama tafsir yang lain mengatakan wailun artinya adalah azabun, azab yang pedih. Untuk siapa azab ini? Untuk dua golongan. Yang pertama likulli humazah. Kemudian yang kedua lumazah. Apa itu humazah? Alladhi yu'ibu nas biqaulihi, yang membongkar aib manusia dengan perkataannya. Contoh, ada tetangga misalnya, dia mungkin sukses atau bisa jadi dia berbuat keburukan. Maka tetangganya membuat majlisul ghibah, menggibah tetangganya, membongkar aibnya dengan perkataan-perkataannya. Yang kedua, lumazah, alladhi yu'ibun nas bi fi'lihi, yang membongkar aib manusia dengan perbuatannya. Ada orang pincang atau mungkin dia buta, kemudian ada orang di belakangnya menuruti cara jalannya. Maksudnya, tujuannya untuk membuat orang tertawa di sekitarnya. Maka dua golongan ini yang membongkar aib manusia, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, sama-sama mendapatkan wailun, azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Hadha huwa syahid. Wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian saling menggunjing, menggibah, membongkar aib orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, sukahkah kalian memakan daging saudara kalian yang sudah menjadi bangkai? Fakarihtumu, tentu kalian tidak menyukainya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, sungguh telah datang peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membongkar aib manusia pada hal-hal yang tidak disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang membongkar aib manusia
seperti memakan daging manusia yang sudah menjadi bangkai. Daging manusia, bukan daging hewan. Kemudian kata beliau, sebagaimana kalian membenci daging yang sudah menjadi bangkai, maka bencilah ghibah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan orang-orang yang menggibah, yang membongkar aib manusia, jauh lebih dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada memakan daging yang sudah menjadi bangkai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, kata beliau, lamma urijadi, ketika saya dimi'rajkan, diangkat ke atas langit, ra'aitu qauman lahum alfarum min nuhasin, saya melihat sekelompok manusia memiliki kuku yang terbuat dari tembaga yang tajam. Untuk apa kuku ini? Yahmisuna wujuhahum wa sudurahum, mereka gunakan untuk mencakar-cakar muka dan dada-dada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haula ya Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu? Kata Jibril alaihi salam, haula alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim, mereka itu adalah manusia-manusia yang memakan daging orang lain, melakukan ghibah dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Hadis yang terakhir jamaah sekalian, yang menunjukkan bahwasanya dosa ghibah adalah dosa besar yang memiliki ancaman di dunia dan juga di akhirat. Dan ancaman ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan hadithul muflis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, hal atadruna manil muflis? Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al-muflisu fina mala dirhamalah wala mata'. Wahai Rasulullah, orang-orang yang bangkrut di antara kami adalah orang-orang yang tidak punya harta dan tidak punya perhiasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan jawaban sahabat tersebut dan mengatakan, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang-orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang-orang yang membawa 3 amalan paling besar di akhirat nantinya, yaitu salat, puasa dan zakat, dan semuanya ini adalah rukun Islam. Wa ya'ti qad syatama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaqa dima hadza fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Ketika di dunia dahulu, selain dia mengerjakan amalan yang besar ini, ternyata dia menggunjing, menggibah, menuduh, memukul orang lain, menumpahkan darah, mengambil harta orang lain. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Seluruh kebaikan yang dilakukan tadi diberikan kepada orang-orang yang dizalimi, yang digibah, yang digunjing, yang digosip, yang dijatuhkan kehormatannya. Doma alaih ukhidha min khotoyah. Ketika kebaikan-kebaikannya sudah habis semuanya, tapi belum bisa menutupi keburukan-keburukannya, maka keburukan orang-orang yang dizalimi, yang digibah, yang digunjing, diberikan kepada orang-orang yang menzalimi. Kemudian dia dijebloskan ke dalam neraka. Wa nas'alullah salama wal afiyah. Ikhwani fiddin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup adalah sebuah kisah dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Imam Al-Hasan Al-Basri suatu ketika beliau digibah oleh orang lain. Kemudian muridnya mendengarnya. Maka dia datang kepada gurunya, Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian muridnya melapor dan mengatakan, "Ya Imam, inna fulan qad iktabak." Wahai Imam, si fulan sudah menggibahmu, membicarakan aibmu. Apa yang dilakukan sang imam ini? Dia sediakan sepiring kurma dan dia datangi orang yang menggibahnya dan mengatakan, "Jazakallahu khaira, terima kasih, fa'dzurni, maafkan aku. Engkau memberikan semua amal kebaikanmu nantinya di akhirat dan saya hanya bisa membalasnya dengan sepiring kurma." Syuf ayyuhal ikhwah. Maka seorang hendaknya menjauhi dosa besar ini.
Karena dosa besar ini bisa menghapuskan dan menghilangkan seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama di dunia ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang membenci orang lain, maka saya yakin dia tidak akan memberi kepada orang yang dibenci ini uangnya. Mungkin 10.000, apalagi 20.000, apalagi 50, apalagi 100.000 dan seterusnya. Dia tidak mau memberinya karena dia benci orang tersebut. Maka bagaimana mungkin seseorang itu ridho memberikan seluruh amal-amalan kebaikannya kepada orang yang dia benci? Maka setiap dari kita jamaah sekalian hendaknya introspeksi diri, memperbaiki amalan-amalan kita di dunia. Jangan sampai amalan-amalan yang kita lakukan ini menjadi haba'an mansura, bahkan dinikmati oleh orang lain. Kita yang berusaha, tapi amalan-amalan tersebut dimiliki oleh orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas kebenaran, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.